Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Arif Khairul Huda, sebagai Project Manager di PT Dimitra Teknindo. Kali ini saya berkesempatan untuk berbagi hasil proyek yang telah saya kerjakan, yaitu mencakup yang pertama instalasi ducting, yang kedua instalasi dehumidifier refrigerasi, yang ketiga instalasi dehumidifier desikan, yang keempat instalasi panel kontrol. Pada proyek kali ini, saya berkesempatan untuk melakukan instalasi 28 unit dehumidifier refrigerasi dan 9 unit dehumidifier desikan di Balai Besar Pengujian Instrumen Tanaman Padi yang berlokasikan di Kabupaten Subang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu dehumidifier. Dehumidifier adalah alat yang dapat menarik ataupun membuang nadar air yang terdapat pada ruangan hingga mencapai target yang kita inginkan. Dehumidifier sendiri ada dua tipe. Yang pertama itu dehumidifier desikan, yang kedua ada dehumidifier refrigerasi yang ada di belakang saya. Dehumidifier refrigerasi yaitu jenis dehumidifier yang menggunakan prinsip refrigerasi untuk menghilangkan kelembapan pada ruangan. Dehumidifier refrigerasi bekerja dengan cara mengalirkan udara lembab melalui koil pendingin yang didinginkan oleh refrigeran. Lalu ada water tank. Water tank sendiri berfungsi sebagai penampung hasil air kondensasi dari evaporator. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen utama yang terdapat pada dehumidifier refrigerasi. Untuk komponennya yaitu yang pertama ada fan. Fan sendiri berfungsi sebagai menarik udara basah dan diteruskan ke evaporator. Lalu yang kedua itu ada filter. Filter sendiri berfungsi sebagai penyaring kotoran atau partikel yang cukup besar. Efisiensinya hingga 65% sampai 90%. Yang ketiga itu ada evaporator, berfungsi untuk mendinginkan udara panas dan juga udara lembab. Lalu yang keempat ada kondensor. Kondensor sendiri untuk membuang panas. Dan yang selanjutnya itu ada kapilaritum yang berfungsi sebagai menurunkan tekanan hingga temperatur juga ikut turun hingga mencapai dew point. Lalu yang terakhir itu ada water tank. Water tank sendiri berfungsi untuk menampung air hasil kondensasi pada ruangan yang ditampung di water tank tersebut. Lalu saya akan menjelaskan mengenai dehumidifier desikan. Berbeda dengan dehumidifier refrigerasi, dehumidifier desikan memerlukan ducting untuk mendistribusikan udara panas ke dalam ruangan. Oke, adapun komponen-komponen yang terdapat pada dehumidifier desikan, yang pertama itu ada fan. Fan sendiri berfungsi untuk menarik udara basah sebelum masuk ke desikan. Nah, yang kedua itu ada filter. Filter berfungsi sebagai penyaring kotoran ataupun partikel-partikel yang ukurannya cukup besar. Efisiensinya di 65% sampai 90%. Yang ketiga itu ada desikan wheel. Di sini berfungsi sebagai menangkap atau mengabsorpsi kadar air dengan putaran motor 2-8 rpm. Lalu selanjutnya itu ada regenerative fan. Di sini ya. Regenerative fan sendiri berfungsi mengambil udara dari area luar sebelum masuk ke dalam heater. Lalu ada heater. Heater berfungsi untuk memanaskan udara dari hasil regenerative fan. Lalu yang terakhir ada wheel motor drive yang berfungsi untuk memutar desikan agar memaksimalkan proses penyerapan air dengan 3/4 proses dan 1/4 reaktivasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai panel kontrol. Untuk panel kontrol sendiri di sini terdapat lampu untuk merah, kuning, hijau. Untuk merah itu tandanya sistem off. Untuk hijau itu artinya sistem sedang running. Di sini juga terlihat display yang kita bisa lihat ada ampere, ada voltase, ada hertz. Kita bisa mengatur untuk kecepatan motor dan bisa memonitoring juga untuk ampere dan voltase di dalam panel tersebut. Untuk bagian dalamnya, di sini terdapat yang pertama itu ada MCB utama. MCB utama ini berfungsi untuk mengendalikan jika di dalam MCB setiap unit itu ada trouble, maka bisa dimatikan langsung melalui MCB utama. Di sini ada MCB setiap sistem atau setiap unit, ada MCB 1, 2, 3 sampai 8.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai integrasi dari Modbus ke panel utama. Di sini untuk panel utama kita bisa melihat dari display yang ada di sini. Untuk panel utama sendiri, kita bisa memonitoring semua ruangan, semua gedung, semua zona di setiap gedung. Di sini contohnya ada stock sheet atau di gudang FS, ada foundation sheet, FS, builder sheet atau BS ataupun nuclear sheet itu di cold storage. Di sini kita bisa melihat untuk gudang SS di zona 1, kita bisa melihat untuk temperatur pada ruangan 27 derajat Celcius dan RH pada ruangan di 52%. Kita bisa melihat dan memonitoring secara manual dan juga bisa secara auto melewati display ini ataupun memakai aplikasi. Bisa dilihat untuk nuclear sheet di sini ada dehumidifier desikan. Oke teman-teman, sekarang kita berada di area gudang NS atau area cold storage. Di sini dehumidifier yang dipasang yaitu bertipe dehumidifier desikan LP3000. Bisa dilihat untuk pemasangan diffuser dan juga untuk pemasangan gearnya. Dan beginilah untuk kondisi dalam ruangan, kondisi produk yang dikondisikan pada ruangan ini. Untuk kebutuhan temperatur dan RH di ruangan ini yaitu temperatur di 3,5 derajat Celcius dan untuk RH-nya sendiri yaitu di 40%.
Baik, sekian penjelasan saya mengenai AVC System yang diinstal di proyek Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi. Jika teman-teman memiliki ketertarikan ataupun kebutuhan mengenai AVC System, bisa menghubungi kami di www.dwimitrateknindo.com. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube kami dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan untuk info selanjutnya. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai akhir. Sekian penjelasan dari saya, PT Dwi Mitra Teknindo. Good engineering, good working, and good after selling. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.